Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bertemu lagi bersama saya di dalam kajian kitab Bulughul Maram, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bermanfaat khususnya bagi saya, bagi seluruh pendengar dan para hadirin sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk hari ini kita akan lanjutkan pengajian tentang masih membahas hukumnya air, yang mana dalam hadis sebelumnya dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa air itu tidak akan pernah menjadi air yang mutanajis ketika air tersebut terkena benda yang najis, dan air tersebut itu masih dikatakan umum. Dalam hadis tersebut belum ada kata yang mentaksis air yang seperti apa, air yang tidak menjadi najis ketika air tersebut terkena benda-benda yang najis atau benda yang kotor. Maka kali ini kita akan teruskan pengajian kita. Insya Allah kita akan kaji hadis yang ketiga dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamata al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa da'afahu Abu Hatim. Waril Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fihi. An Abi Umamah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abi Umamah al-Bahili. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, ketika kita mendapat redaksi hadis yang sanad hadis tersebut memakai lafadz an, maka hadis ini dikatakan hadis mu'an'ah. Sebagaimana Imam Al-Baiquni di dalam kitab Nazamnya mengatakan, mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun mafihi rawin lam yusam. Hadis mu'an'an seperti an sa'id wa an karam, ada rawi tidak disebut hadis mubham. Maka oleh sebab itu, kalau kita melihat redaksi hadis ini terdapat lafadz an, maka hadis ini disebut hadis mu'an'an. Abi Umamah al-Bahili ini adalah perawi hadis dari kalangan sahabat Nabi. Beliau adalah sahabat yang bernama asli Sodi bin Ijlan al-Bahili, dan beliau meriwayatkan hadis kurang lebih 250 hadis, dan beliau tinggal di Mesir. Kemudian beliau pindah ke tanah Hamas dan beliau meninggal di sana. Dan salah satu
tanah yang berada di negara Syam, yaitu beliau juga meninggal pada tahun 881 Hijriah. Dan beliau termasuk sahabat yang terakhir yang meninggal di tanah Hamas yang berada di negeri Syam. Nah, itulah biografi singkat perawi hadis ini, yaitu sahabat Abi Umamah Al-Bahili. Radhiya, moga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, ketika kita mendapat lafaz qala di sini, maka hadis ini dikatakan hadis qauli karena berbentuk ucapan. Maka karena yang mengucapkan di sini adalah sahabat, maka disebut hadis mauquf qauli. Wa ma'adabtahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin bahwa mauqufun zukin. Ucapan pekerjaan yang disandarkannya pada sahabat, hadis mauquf namanya. Artinya ketika ada suatu ucapan, suatu pekerjaan yang pekerjaan dan ucapan tersebut disandarkan kepada seorang sahabat, maka hadis tersebut dinamakan hadis mauquf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Maka hadis ini masih seperti redaksi yang dinyatakan di dalam hadis sebelumnya. Sebagaimana saya telah komentari di depan bahwa hadis sebelumnya itu mantuk hadisnya masih umum. Jadi belum ada kata yang mentaksis. Artinya tidak setiap air yang terkena benda najis itu bisa dikatakan suci. Lalu bagaimana ketika air yang tersebut dikatakan najis atau tidak? Ketika air itu terkena najis, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini beliau mentaksis dengan lafaz hadis setelahnya, yaitu illama ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi. Air tersebut yang terkena najis tidak dikatakan air mutanajis apabila ketika air tersebut tidak berubah salah satu dari sifat air tersebut. Mana? Satu, baunya air. Dua, rasanya air. Ketiga, warnanya air. Berarti ketika ada air terkena najis, maka air tersebut berubah salah satu sifat yang tiga tadi, maka air tersebut dikatakan mutanajis. Misalnya ketika ada air terkena darah, warnanya berubah jadi agak kemerah-merahan, maka air tersebut mutanajis karena berubah warna. Atau ketika air tersebut terkena air kencing, kita melihat baunya berubah, bau air kencing. Ketika cium, oh bau air kencing ini air, maka air tersebut mutanajis. Atau ketika air tersebut terkena benda najis, darah ataupun air kencing, rasanya berubah, maka air tersebut mutanajis. Tidak bisa dipakai untuk bersuci. Berwudu tidak bisa. Dipakai untuk mandi junub juga tidak bisa. Dan dipakai istinja juga tidak bisa. Karena air tersebut sudah mutanajis, tidak punya kekuatan untuk mensucikan. Nah, maka hadis ini jelas masih mengikuti atau memperjelas hadis yang sebelumnya. Dengan kata ilah di sini, maka jelas ini adalah
tahsis sunnah bis sunnah. Hadis yang ditahsis dengan hadis lagi. Cuma di sini yang mentahsisnya atau mukhosisnya itu ittisal. Ittisal itu artinya tidak terpisah lagi. Masih satu kata hadis. Beda dengan infisal. Kalau infisal itu berbeda redaksi hadisnya. Cuma masih mentahsis hadis yang sebelumnya. Nanti di depan. Ya, air yang terkena benda najis itu tidak dikatakan najis apabila tadi satu warnanya, dua baunya, tiga rasanya tidak berubah, maka itu air tidak mutanajis, suci dan mensucikan. Namun ketika salah satu sifat tadi berubah, entah itu warna, entah itu bau, entah itu rasa, maka air tersebut dikatakan air yang mutanajis. Artinya air tersebut sudah tidak bisa mensucikan lagi. Akhrajahu Ibnu Majah, hadis ini telah ditakhrij, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah. Wa dha'afahu, malah hadis ini derajatnya, kualitasnya termasuk hadis yang dhaif. Apa itu hadis yang dhaif? Imam Al-Baiquni di dalam kitab Nazamnya mengatakan, wa kullu ma'an rutbatil husni qasur bahwa dhaif wa aksaman kasur. Hadis dhaif yang turun dari hadis hasan yang terbagi-bagi bagian, banyak bagian. Artinya hadis dhaif ini itu derajatnya di bawah hadis hasan. Dan hadis dhaif ini banyak bagiannya ini. Kurang lebih kalau kita bahas hadis dhaif ini ada 12 macam. Ya, ada hadis maudhu, ada hadis matruk, ada hadis munkar, hadis mu'alal, hadis mudraj, hadis maklub, hadis mudharib, hadis muharrab, hadis mushab, musahab atau hadis mubham, hadis sad, dan terakhir ada hadis mukhtalid. Nah, itulah macam-macam hadis dhaif, semua itu ada 12 macam. Nah, ini hadis dhaif ini derajatnya ada di bawah hadis hasan. Lalu apa hadis hasan? Hadis hasan itu adalah di dalam kitab Al-Baiquni. Imam Baiquni mengatakan di dalam nazamnya, wal hasanul marufu turkon wa godat rijaluhu laka sahihis taharot. Hadis hasan itu adalah hadis yang derajatnya hampir menyamai hadis sahih. Cuma bedanya antara hadis sahih dan hadis hasan itu perawinya. Perawinya ini kurang masyhur seperti hadis sahih yang masyhur rawinya. Hadis hasan ini tidak masyhur rawinya. Maka itu dikatakan hadis hasan. Maka di bawah hadis hasan itu ada hadis dhaif. Kenapa dikatakan hadis dhaif? Karena banyak sekali cacatnya, banyak sekali elatnya, seperti di sini. Abu Hatim yang mengatakan dhaif hadis ini adalah Imam Abu Hatim. Lalu kenapa hadis ini dikatakan dhaif oleh Imam Abu Hatim? Li'annahu min riwayati Rasyidin bin Sa'ad. Karena hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang rawi yang bernama Rasyidin bin Sa'ad. Kenapa rawi ini dikatakan dhaif? Karena rawi ini termasuk salah satu rawi yang kurang siqah. Rawi ini salah satu kelemahannya
di dalam hafalannya itu kurang begitu bagus. Walaupun rawi ini adalah rawi yang seorang yang soleh di dalam beragama, namun di dalam hafalannya kurang bagus, maka rawi ini dikatakan doib periwayatan hadisnya. Siapa Imam Abu Hatim ini yang telah mengatakan hadis ini adalah termasuk hadis yang doib? Imam Abu Hatim ini adalah seorang imam ulama yang tabahur, ulama yang ahli hadis. Beliau juga termasuk ulama hadis yang mendapat derajat gelar Al-Hafidh. Siapa ulama yang mendapat gelar Al-Hafidh? Beliau adalah ulama hadis yang menghafal 100.000 hadis dengan matan dan hadisnya. Nama beliau aslinya adalah Muhammad bin Idris bin Al-Mundhir Al-Handali. Dan beliau lahir pada tahun 195 Hijriah dan meninggal pada tahun 277 Hijriah. Umur beliau kurang lebih 72 tahun. Itulah ya Imam Abu Hatim Ar-Razi yang telah menyatakan hadis ini doib, karena di dalam hadis ini ada rawi yang bernama Rasyidin bin Sa'ad. Yang Rasyidin bin Sa'ad ini salah satu rawi yang kurang dobit. Di dalam hafalannya itu kurang bagus, sering lupa. Nah, ketika ada rawi seperti ini, maka ini mempengaruhi kualitas suatu hadis. Walil Baihaqi al-ma'u tahurun. Namun hadis ini, walaupun memang tadi dinyatakan doib oleh Imam Abu Hatim karena terdapat rawi yang cacat, maka hadis ini didukung oleh riwayat yang lain. Riwayat siapa? Riwayat Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Sunan Al-Baihaqi. Di dalam riwayat Imam Baihaqi ada suatu hadis yang bunyi redaksinya begini. Al-ma'u tahurun ila intagoyaro rihuhu au ta'muhu au launuhu binajasatin tahdusu bihi. Air itu dinyatakan suci terkecuali air tersebut sudah berubah salah satu sifatnya, yaitu baunya, rasanya, atau warnanya, binajasatin tahdusu bihi, dengan adanya benda najis yang jatuh ke dalam air tersebut. Maka hadis yang tadinya riwayat sebelumnya telah didoibkan oleh Imam Abu Hatim, maka dengan didukung ada riwayat Imam Baihaqi ini, ulama hadis mengatakan maka hadis ini derajatnya naik dari hadis doib naik terhadap hadis hasan. Cuma hadis hasan ini kan terbagi dua. Ada hadis hasan li dzatihi, ada hadis hasan li ghairihi. Lalu mana hadis hasan li dzatihi? Hadis hasan li dzatihi itu yang tadi saya sebutkan dalam Nazm Imam Baikuni. Wal hasanul ma'rufu turqan wa qadat rijaluhu laka sahih istaharat. Hadis hasan seperti hadis sahihnya, bedanya pangkat rawi kurang masyhurnya. Tuh, itu hadis hasan li dzatihi. Ada hadis hasan li ghairihi. Apa yang dinamakan hadis hasan li ghairihi? Itulah hadis yang tadinya dhaif, lalu hadis ini derajatnya naik menjadi hadis hasan. Kenapa? Karena didukung oleh riwayat-riwayat yang lain. Nah, seperti ini. Seperti ada hadis innal ma'a la yunajisu syai'un illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi. Ini awalnya hadis dhaif karena terdapat rawi yang tidak dobit hafalannya. Nah, karena hadis ini tadi didukung oleh riwayat hadis lain, itu riwayat Imam Baihaqi, maka hadis tadi menjadi hadis hasan li ghairihi. Nah, lalu siapa Imam Baihaqi? Imam Baihaqi adalah ulama ahli hadis
yang beliau mendapat Syekhul Islam fil hadis. Gurunya orang Islam di dalam ilmu hadis itu Imam Baihaqi. Dan beliau juga seorang hafidh yang hafal 100.000 hadis beserta sanad dan matannya. Dan beliau adalah seorang ulama yang berasal dari negara Khorasan. Nama beliau aslinya Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain. Dan beliau memiliki karangan-karangan kitab yang tidak sedikit. Dan karangan kitab beliau juga itu merupakan karangan yang belum ada tandingan sebelumnya. Dan karangan beliau ini kurang lebih mencapai 1000 juz kitab. Oh, banyak sekali. Ya, beliau ini seorang ulama yang ahli di dalam ilmu hadis. Dan juga beliau wakana wari'an, taqiyan, zahidan. Beliau adalah ulama yang sangat warok. Warok itu ulama yang tidak sembarangan dalam bersikap, dalam berkata, dalam melakukan sesuatu itu penuh pertimbangan. Dan beliau ulama yang tidak menginginkan kehidupan dunia, karena kehidupan beliau itu warok, penuh dengan ibadah. Dan beliau juga mengikuti ajaran-ajaran tarekat ulama salafus saleh. Irtahal ilal Hijaz wal Iraq wa Baihaqi. Dan beliau pernah belajar ilmu hadis ke negara Hijaz, negara Irak, dan tanah Baihaqi, yaitu suatu kota yang terletak dekat dengan negara Naisaburi. Dan beliau itu lahir pada tahun 380 Hijriah, 384 Hijriah, dan meninggal pada tahun 454 Hijriah. Itulah biografi singkat Imam Baihaqi, perawi hadis yang kedua, yang mendukung riwayat hadis yang pertama, yang tadinya hadis tadi derajatnya, kualitasnya hadis dhaif, karena didukung oleh riwayat yang lain, maka hadis tadi naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa dalam hadis ini ketika ada air terkena najis, kemudian berubah salah satu sifat air tersebut, maka air tersebut dikatakan air yang mutanajis, air yang tidak suci, air yang tidak mensucikan, tidak bisa dipakai untuk mensucikan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dan juga tidak bisa dipakai untuk beristinja. Apa beristinja? Kita bersuci dari kotoran-kotoran, baik air kencing maupun berak. Itulah sekelumit hadis yang ketiga yang bisa saya bahas. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi kaum muslimin wal muslimat, para pendengar semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apabila ada kesalahan, itu semata-mata kebodohan saya pribadi. Apabila ada benarnya, itu semata-mata taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Khutmah sofa wadama kadar, ambil yang baik, buang yang jelek. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.